Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Herlina dari kelas 11 IPA 3 MAN 1 Polewali Mandar. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita tokoh pahlawan, yaitu pahlawan wanita, yaitu biasa disebut dengan R.A. Kartini. R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara. Nama lengkap beliau yaitu Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat. Baik, kita akan masuk pada sebuah ceritanya, yaitu Raden Ajeng Kartini atau biasa ditulis R.A. Kartini adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi perempuan. Surat-suratnya yang dibukukan dengan tajuk Habis Gelap Terbitlah Terang, memuat cita-cita dan pemikiran-pemikiran dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Selain itu, nama ayah dari beliau yaitu Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan nama ibu beliau yaitu M.A. Ngasirah. Dan R.A. Kartini adalah sosok perempuan muda Indonesia yang memperjuangkan martabat seorang perempuan, yang memperjuangkan untuk mendapatkan persamaan hak yang kala itu terkadang oleh adat, yang sangat dikengkang oleh adat pada saat itu. Pemikirannya berhasil merubah pola pikir pribumi terhadap status sosial dan hak-hak wanita, serta mengubah perspektif Belanda terhadap wanita pribumi pada saat itu. Jadi R.A. Kartini lahir sebagai dari kalangan bangsawan, namun ia memiliki sifat yang sederhana dan tidak mau menggunakan status dan derajatnya untuk menindas kaum di bawahnya. Karena beliau adalah sosok perempuan atau wanita dari kalangan bangsawan yang pada saat itu sangat di atas dari derajat para kaum yang mungkin agak di bawahnya, atau biasa disebut kaum yang agak tidak terlalu terpandang pada saat itu. Boleh dibilang sikap R.A. Kartini ini yang berani dapat menjadi pelajaran buat hidup kita, yaitu sangat berarti buat para anak muda pada zaman sekarang yang sangat sombong akan derajatnya, yang tidak peduli dengan orang yang ada di bawahnya. Dan R.A. Kartini juga dikenal sebagai wanita yang memiliki wawasan luas dan menguasai beberapa bahasa. Kecerdasannya didapat karena ia memiliki hobi membaca surat kabar dan juga berbagai buku-buku pada saat itu, seperti budaya, agama, sastra, dan masih banyak lagi. Kartini merasa bahwa adat telah membuatnya terpasung, yaitu apa sih yang membuat Kartini merasa terpasung menjadi perempuan Jawa? Itu jawabannya, Kartini merasa tidak bebas menentukan pilihan, bahkan merasa tidak memiliki pilihan sama sekali karena dilahirkan sebagai seorang wanita. Juga selalu diperlakukan beda dengan saudara maupun teman-temannya yang pria, serta perasaan iri dengan kebebasan wanita-wanita Belanda. Karena pada saat itu para wanita itu dipandang sebelah mata, karena pada wanita itu waktu itu harus menjadi seorang ibu, padahal usia mereka masih di bawah umur, yaitu ada yang 14 tahun, 15 tahun udah memiliki seorang suami, malahan ada yang menjadi seorang ibu pada saat itu. Pada saat itu juga R.A. Kartini mulai berpikir, kenapa sih seorang perempuan atau seorang wanita harus menjadi tidak bisa menjadi seorang pemimpin pada saat itu. Jadi beliau mulai berpikir bagaimana caranya untuk membuat wanita pada saat itu merasa terpandang. Jadi disitulah beliau mulai
merencanakan sebuah pokoknya wanita saat itu harus menjadi di atas lebih dari apa yang diharapkan. Tidak seharusnya menjadi seorang rumah tangga saja dan seorang ibu yang harus mengurus anak di rumah. Tapi seorang wanita harus menjadi seorang perempuan yang harus memiliki pekerjaan yang lebih dari itu seharusnya. Dan setelah itu era Kartini setelah masa perjuangannya yang pada saat itu dijodohkan dengan seorang Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat. Ya, beliau sebenarnya dijodohkan dengan Bupati Rembang. R.A. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan diberi kebebasan dan didukung juga mendirikan sekolah wanita. Ya, beliau mungkin pertama kali yang mendirikan sekolah untuk khusus wanita. Bukan untuk pertama kalinya, tapi beliau berusaha untuk mendirikan sekolah seorang khusus wanita, karena pada saat itu wanita tidak diperbolehkan untuk mendapatkan ilmu atau wawasan, atau mereka dilarang untuk bersekolah gitu. R.A. Kartini untuk memajukan para wanita pribumi Indonesia agar perempuan tidak dipandang rendah atau sebelah mata dan memiliki kedudukan yang sama dengan seorang laki-laki. Pada tanggal 12 November 1903. Bagaimana pemikirannya Kartini terhadap wanita pribumi? Baiklah, ia beranggapan bahwa seorang wanita perlu memperoleh persamaan kebangsaan, otonomi, serta kesetaraan dalam masyarakat. Kartini sangat peka akan masalah sosial yang satu ini karena melihat wanita pribumi memiliki status sosial yang rendah di masyarakat dan sangat tertinggal pada saat itu. Baiklah, R.A. Kartini meninggal pada 17 September 1904 di Rembang saat berusia 25 tahun. Ia meninggal 4 hari setelah melahirkan putra pertamanya. Kita bisa ditiup dari sikap yang dapat kita ambil dari tokoh seorang R.A. Kartini, yaitu yang pertama, cerdas dan berwawasan luas. Yang kedua, memiliki tekad yang bulat dan pantang menyerah terutamanya. 3, patuh dan menghormati kedua orang tua. 4, berani dan optimis. 5, sederhana dan rendah hati. 6, berjiwa sosial dan penuh kasih sayang. Dan itulah mungkin yang bisa saya jelaskan dari tokoh seorang pahlawan R.A. Kartini yang sangat terkenal di kalangan para wanita. Mungkin kita seorang wanita mungkin akan merasa bangga memiliki pahlawan seperti beliau. Karena adanya beliau, kita bisa menjadi seorang wanita, dan kita harus menanamkan di diri kita sendiri bahwa seorang wanita tidaklah selalu ada di bawah. Kita juga bisa memimpin seperti apa yang beliau katakan. Jadi kita tidak boleh merasa rendah jika ada seseorang yang sedang mengkritik kita. Jadi kita harus selalu berusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.